Cheers teman-teman. Ada pertanyaan kepada saya, Mas Ade itu idolanya siapa sih gitu ya? Mungkin kalau saya katakan sekali lagi, kalau kita berbicara idola itu sebenarnya kita berbicara yang namanya role model atau panutan. Pada dasarnya sebenarnya kalau ditanya misalnya satu tuh susah gitu, sama aja kayak misalnya makanan favorit atau apa, minuman favorit misalnya apa, film paling favorit itu apa gitu. Kadang-kadang memang ada satu atau dua film yang kita bilang, oh saya senang sekali, bahkan kita nontonnya bisa berkali-kali gitu ya. Tapi kalau boleh jujur, kalau saya ditanya, mungkin saya akan jawab adalah banyak sekali. Kita punya idola dalam berbagai hal. Contoh misalnya paling gampang yang sederhana, idola saya akan sebuah kebaikan, mungkin ibu saya adalah idola saya akan sebuah kebaikan. Idola saya akan sebuah kegigihan, mungkin ayah saya adalah idola saya dalam hal kegigihan. Idola dalam hal pribadi yang punya prinsip yang begitu baik, mungkin Bruce Lee atau mungkin Muhammad Ali itu adalah idola saya gitu kalau berbicara yang namanya prinsip ya gitu ya. Idola dalam hal mungkin yang selalu bekerja keras terus-menerus mungkin seperti Arnold Schwarzenegger, kreativitas mungkin Sylvester Stallone, mungkin juga idola dalam hal eh, persahabatan dan kita kagum dengan persahabatan kita, tapi dengan prestasi yang mereka miliki seperti misalnya mungkin Chris John, Susi Susanti gitu ya. Mungkin teman-teman saya yang sesama atlet yang mungkin kadang-kadang juga mereka juga lebih muda dari saya, tapi saya punya kekaguman terhadap mereka. Itu juga bisa terjadi. Jadi kalau saya bilang idola saya banyak, kenapa? Karena saya menganggap kalau berbicara idola itu kita berbicara yang namanya eh, satu tempat gitu atau seseorang di mana kita bisa belajar di sana gitu ya. Kita belajar dari perjalanannya mereka. Nah, orang yang bijaksana itu belajar dari kesalahan orang lain gitu ya. Jadi perjalanan untuk bisa menjadi seorang Chris John, menjadi seorang Susi Susanti, menjadi seorang Bruce Lee, seorang Muhammad Ali itu memang kan bukan sesuatu perjalanan yang mudah yang gampang gitu ya. Tapi dengan kita mengidolize mereka, kita bukan sekedar cuma mau foto sama mereka gitu ya, tapi kita bisa belajar dari perjalanan mereka. Nah, perjalanan mereka itulah yang akhirnya nanti kita bisa terapkan ke diri kita sendiri. Kadang-kadang itu juga yang mungkin saya akan hargai juga kepada teman-teman terhadap saya. Kadang-kadang, oh saya suka ngefans sama si Aderai misalnya gitu ya. Saya bersyukur, terima kasih kalau teman-teman memberikan satu apresiasi yang begitu tinggi kepada saya. Sehingga ya nanti kapan ya kalau bisa foto bareng, itu paling sering ya. Atau kalau bisa fallback, nah itu yang paling gampang gitu ya. Dan sebagainya. Tapi kalau seandainya saya jujur, kalau ditanya kira-kira apa sih yang diharapkan daripada kalau seandainya orang bisa mengidolakan saya cuma berharap mudah-mudahan teman-teman juga punya perasaan yang sama seperti saya ketika justru dengan teman-teman mengidolakan saya gitu atau menjadikan saya sebagai panutan buat teman-teman, justru bukan panutan dalam hal kalau bisa itu foto bareng atau kalau bisa itu misalnya saya minta tanda tangan atau misalnya fallbacknya, tapi lebih kepada perjalanan saya atau mungkin pemahaman atau pengetahuan yang saya miliki, teman-teman bisa adopsi, bisa ambil, dan itu bisa diterapkan kepada teman-teman sendiri, dan akhirnya teman-teman bisa bermanfaat bagi banyak orang lain karena punya kesehatan yang baik. Misalnya kalau dalam hal ini saya misalnya di area kesehatan, itu yang menurut saya yang akan memuaskan, terlepas daripada saya juga nggak pamrih terhadap itu ya teman-teman sekalian ya, tapi menurut saya kalau berbicara idolizing people properly gitu atau mengidolakan orang dengan cara yang baik dan benar, itu saya rasa adalah seperti itu. Ketika saya punya idola para guru saya juga, seperti misalnya dalam hal belajar tentang kebaikan gitu ya, mungkin misalnya contohnya misalnya almarhum Thich Nhat Hanh, apa yang bisa kita pelajari? Bukan saya harus ketemu sama dia, seperti Dr. Wayne Dyer, bukan harus ketemu, meskipun udah ketemu, tapi paling tidak kita bisa belajar apa sih kebaikan daripada mereka. Belajar lagi juga mungkin dari yang lain-lainnya ya. Jadi saya pikir teman-teman sekalian, ketika menjadikan idola itu, jangan kita jadikan itu sebagai sebuah eksklusivitas kepada kita bilang, lihat nih, saya udah foto sama idola saya. Tapi teman-teman justru harus take advantage atau mengambil keuntungan dengan mengidolakan seseorang itu. Dia dijadikan sebagai modal dalam hal mengisi karakter atau perilaku teman-teman, untuk akhirnya teman-teman akhirnya nanti teman-teman akan juga menjadi mereka kan gitu ya.
Cuma kalau di dunia fighting istilahnya when your idol become your rival gitu. Yang ada nanti saya akan ngalahin dia gitu ya. Nah kalau saya nggak ada kepikiran itu ya mau seperti itu ya, mungkin kalau dalam olahraga kita bisa mengerti maksudnya di sana gitu. Jadi ketika ternyata kita pun juga bisa menjadi idola bagi orang lain ya, ketika kita sama-sama levelannya, dulu kita mengidolakan orang itu dan sekarang kita sudah ada di levelan itu. Jadi itu satu hal yang kita syukuri. Tapi kalau saya pribadi, saya cuma mau bilang adalah bahwa kita mengambil hikmah daripada perjalanan idola kita terapkan kepada diri kita eksekusikan dalam apa yang kita kerjakan, ternyata itu bisa bermanfaat bagi banyak orang dan orang lain melakukan hal yang sama. Jadi terjadi yang namanya multi-level inspiration gitu. Jadi downline-nya terus jalan terus, nilai value daripada kebaikan kita itu terus terselenggara sebagai sebuah warisan yang tetap dilestarikan.